wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Baik anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita mengawali dengan doa agar Allah memberikan kemudahan dan keberkahan pada proses pembelajaran kita pada kali ini. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Istaidna Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak sekalian, selanjutnya Ustaz akan mengecek kehadiran anak sekalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Semuanya masuk ya. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi yang baru, masuk ke bab yang baru, tentang kisah keteladanan Abu Bakar Siddiq. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, pada bab terdahulu kita membahas tentang apa, anak-anak? Media sosial. Oke, bantu Ustaz. Ada yang bisa menjawab tentang materi media sosial? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya masih ingat apa? Ya, Nadine silakan. Memudahkan mencari informasi. Tadi sudah Nadine menyebutkan dampak positifnya. Ustaz minta yang lain mungkin ada memberikan pendapat masih ingat? Satu, ya silakan. Menambah wawasan dan memperluas interaksi sosial manusia. Bagus. Ada lagi dampak positif media sosial. Ya, silakan. Promosi. Media promosi, betul. Nah, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya masih ingat apa? Ya, silakan. Susah untuk bersosialisasi dengan orang sekitar. Betul, susah untuk bersosialisasi karena dia banyak terfokus kepada gadget. Ada lagi dampak negatif, silakan. Saya Ya, silakan. malas belajar. Malas belajar karena kecanduan media sosial. Sekali lagi, yang ketiga ada dampak negatif, silakan. Berkurangnya privasi pribadi. Berkurangnya privasi pribadi. Maksudnya bagaimana berkurangnya privasi pribadi? Dia semakin mudah untuk mengumbar rahasia tentang pribadinya ke media sosial. Oke, itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Sekarang solusinya kira-kira bagaimana untuk mengatasi dampak negatif? Betul Ustaz, ada yang masih ingat solusi mengatasi dampak negatif media sosial? Silakan, angkat tangan yang bisa. Ya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Solusinya bagaimana? Mengurangi pemakaian gadget. Mengurangi pemakaian gadget. Bagus. Ada lagi? Silakan. Yang bisa memberikan pendapatnya? Solusinya? Ya, boleh. Silakan. Bisa membagi waktu untuk bermain gadget sama bermain sama anak-anak sekitar. Bagus. Ya. Terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya, anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Ustaz memasuki materi, Ustaz akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar anak-anak mampu menemukan keteladanan pada pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menemukan solusi atas permasalahan yang kemudian solusinya adalah tentang karakter keteladanan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nanti di akhir yang berkaitan dengan materi kita akan ada penilaian. Yang antara penilaiannya adalah penilaian afektif, kemudian ada juga penilaian tugas atau tulis. Baik. Sebelum Ustaz memasuki materi, akan Ustaz tampilkan terlebih dahulu sebagai orientasi pembelajaran sebuah video yang menayangkan sebuah masalah. Anak-anak nanti perhatikan video tersebut, kemudian cari apa permasalahan yang
ada dalam video tersebut. Oke, perhatikan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Dengan populasi yang mencapai 250 juta jiwa, Indonesia menduduki posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak. Dengan jumlah populasi tadi, Indonesia memegang 3,51% dari total keseluruhan penduduk di dunia. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia yang berada pada angka kemiskinan ada pada angka 27,54 juta jiwa per September 2020. Pada data tahun 2021, ada sekitar 10,4% penduduk miskin di Indonesia. Angka ini naik dari yang sebelumnya hanya 9,2% pada Juli 2019. Naiknya jumlah tadi tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19. Ditambah dengan lambatnya respon pemerintah terhadap situasi pandemi yang memperparah stabilitas ekonomi negara. Di Jakarta sendiri, persentase penduduk yang berada pada angka kemiskinan ada di angka 4,72% per Maret 2021, atau diperkirakan sekitar 502.000 jiwa yang berada pada ambang kemiskinan. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Oke, ketika dalam sekalian kita sudah saksikan video tadi. Selanjutnya supaya lebih cair situasinya, lebih semangat, kita adakan ice breathing dulu. Oke, karena semuanya Ustadz akan meminta kalian untuk tetap semangat, bisa? Bisa. Tepuk semangat. Terima kasih ya. Mudah-mudahan semakin semangat. Selanjutnya dari tayangan video tadi pasti kalian bisa menganalisa problem-problem, masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Ustaz minta kalian yang mampu menganalisa dari video itu, siapa yang bisa memberikan pendapatnya silakan angkat tangan. Oke, kamu dulu silakan. Kemiskinan menimbulkan kriminalitas. Kemiskinan menimbulkan kriminalitas. Sepakat? Betul. Banyak orang yang melakukan pencurian gara-gara miskin. Dia mencuri karena kebutuhan. Ada lagi yang lain silakan? Ya, kamu silakan. Kemiskinan bisa membuat orang tidak bersyukur kepada Allah. Kemiskinan bisa menjadikan orang tidak bersyukur kepada Allah. Ya, betul. Banyak orang yang mengeluh karena kemiskinan itu, ketika dia mengeluh tanda dia tidak bersyukur kepada Allah. Ada lagi yang lain silakan? Ya, kamu silakan. Kemiskinan dapat membuat orang banyak kelaparan. Banyak yang kelaparan, betul sekali. Di Afrika banyak orang yang mati kelaparan gara-gara kemiskinan, ya, tidak makan berhari-hari. Ada lagi? Terakhir silakan. Ya, Aisyah silakan. Orang yang murtad. Bisa mengakibatkan? Orang yang murtad. Betul. Jangan main-main, walaupun kemiskinan banyak orang yang kemudian keluar dari Islam atau murtad gara-gara miskin, datang kristenisasi menawarkan sembako, perbaikan ekonomi, kemudian mereka keluar dari Islam. Baik anak sekalian, untuk selanjutnya Ustadz minta kalian untuk membentuk kelompok-kelompok. Dalam kelompok tersebut silakan masing-masing kalian mendiskusikan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan video yang kita saksikan tadi. Kemudian sebelum nanti diskusi, Ustadz akan tayangkan terlebih dahulu materi kita hari ini sebagai stimulus, yaitu tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nanti setelah ditayangkan anak berkelompok dibahas dan ditemukan solusinya untuk masalah yang tadi kita lihat tentang kemiskinan, dikaitkan dengan keteladanan dari Abu Bakar. Bisa dipahami semuanya? Baik, Ustaz akan tayangkan terlebih dahulu video tentang sekilas Abu Bakar As-Siddiq. Oke.
sabar sebentar anak-anak. Menjadi Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan posisi Nabi setelah Nabi wafat. Ketika ia diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar memberikan pidato di depan kaum muslimin. Ia mengatakan bahwa, wahai kaum muslimin, taatilah saya selama saya taat terhadap perintah Allah. Namun kalian tidak perlu mentaati perintah ketika saya menyimpang dari perintah Allah. Selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar memimpin umat Islam. Pada 6 bulan pertama masa jabatannya, Abu Bakar tidak menerima gaji karena kas Baitullah digunakan untuk mencukupi kebutuhan umat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, setiap hari Abu Bakar membawa gulungan pakaian yang ia jual di pasar Baki. Anak sekalian, selanjutnya kalian sudah Ustaz bentuk kelompok-kelompok. Silakan masing-masing kelompok untuk membahas dan mengaitkan antara permasalahan yang kita saksikan di awal, yaitu tentang kemiskinan, kemudian dikorelasikan, dikaitkan dengan kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Dibahas, temukan masalahnya, kemudian dicari solusinya. Bisa dipahami? Ya, silakan. Satu orang bisa menjadi notulen, selebihnya silakan sambil dibuka materi membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan. Di sini, silakan didiskusikan. Mungkin di lingkungan kamu ada orang miskin, pernah kamu mendapatkan keluh kesah, kemudian kamu kaitkan dengan materi yang membakar solusi kira-kira seperti apa. Setelah kalian mendiskusikan, sudah selesai diskusinya? Ustadz coba minta kepada kelompok 1 untuk membacakan apa sih keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dibaca. Jadi hasil analisis dari kelompok 1 yaitu pertama, Abu Bakar memiliki tingkat keimanan yang tinggi dan berani menghadapi risiko dalam mempertahankan imannya. Hal ini terbukti ketika ia minta izin Rasulullah untuk mengajak kaum musyrikin masuk Islam. Ia melakukan hal itu dan risikonya ia dianiaya sampai tak berdaya. Namun ia menerimanya dengan ikhlas dan tidak menyesal. Lalu yang kedua, Abu Bakar senantiasa membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah SAW di saat masyarakat pada menolak dan mencemoohnya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memberi gelar As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan. Lalu yang ketiga, Abu Bakar memiliki keberanian dan kesetiaan yang amat tinggi sejak menemani Rasulullah SAW. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ustadz meminta kepada kelompok 2 dan 3 untuk menyebutkan minimal masing-masing satu solusi yang ditemukan hasil analisa antara masalah dengan solusi yang kalian temukan. Untuk kelompok 2, boleh mengungkapkan pendapatnya hasil analisa. Jadi solusinya itu kita harus bersyukur dan merasa cukup karena Allah mencukupi kebutuhan kita. Baik.
Menurut kelompok 2, syukur merupakan solusi atas situasi kemiskinan supaya tidak keluar dari jalur yang Allah tidak ridhoi. Silakan untuk kelompok yang berikutnya. Untuk solusi dari kelompok 3 itu menghilangkan kemiskinan perlu peran bersama. Contohnya kayak pemerintah tidak korupsi. Dan yang kedua, kemiskinan bisa diatasi dengan zakat, infak, dan sedekah. Baik, semuanya sangat bagus teman-teman. Anak-anak yang luar biasa hari ini sangat bagus hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz sedikit review. Yang pertama, kita sudah mengawali pembelajaran dengan persepsi, kemudian dilanjutkan dengan orientasi pembelajaran dengan penampilan video tentang Bluetooth dimatikan. kisah kemiskinan yang menjadi titik awal permasalahan untuk kita bahas dan temukan solusinya. Sebagai bahan solusi, kalian kemudian bisa berikan tampil video tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq sebagai materi hari ini. Anak-anak sekalian, untuk penilaian berkaitan dengan materi ini kita akan lakukan pada pertemuan selanjutnya. Mengingat waktunya sudah habis. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik, ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak sekalian. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan dipimpin doa penutup oleh Ketua. Subhanallah.